terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk. Hasilnya juga lebih valid. Monggo, jadwal saja kapan dilaksanakan nanti tak kondisikan bersama rekan-rekan. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktu. Pertama yaitu model manusia, yang kedua model fisik, ketiga model politik, 4 model sosial, 5 model finansial, dan 6 model lingkungan alam, yang ke-7 model agama dan budaya. Murid, wali murid, komite pengawas, dan juga tokoh masyarakat serta tenaga pendidikan lainnya. Memiliki kepala sekolah yang kita jadikan pemimpin sebagai manajer di sekolah kita. Adapun guru, kita semuanya memiliki pendidikan yang sangat luar biasa, minimal semuanya sudah mengarungi S1. Adapun murid-murid kita memiliki murid yang sangat istimewa, baik itu yang memiliki kelebihan IQ yang sangat tinggi dan sampai ke tingkat yang bawah. Walaupun dia memiliki IQ di tingkat bawah, tapi dia memiliki meningkatkan mutu sekolah. Tokoh masyarakat juga kita perlukan sebagai aset utama, karena sebagai penasihat dalam instansi SD Negeri 3 Bogor, karena kita berada di lingkungan masyarakat yang masih memiliki banyak tokoh masyarakat. Juga membantu lancarnya kegiatan program di SD Negeri 3. Adapun dokumentasi kita dari program-program yang telah berjalan, dari 7 aset yang kita miliki tadi, ada kegiatan pembacaan Asmaul Husna, belajar kita masing-masing. Di setiap tahun di kelas yang berbeda, kita mungkin bisa memiliki program yang sama, akan tetapi di hasil kita tidak bisa selalu sama, karena kekuatan dari peserta didik kita dan juga para dewan guru itu semakin hari tambah tahun juga bisa berkurang, bisa bertambah seperti itu. Jadi kalau diharapkan dengan kemampuan yang lancar, itulah fisik yang kita miliki sudah begitu lengkap bagi Bapak Ibu. Dari gedung sekolah sampai internet kita sudah memiliki semuanya. Apakah masih ada modal fisik yang belum tertera kepemilikan kita? Ada. Tanah di belakang juga masih ada. Tanah di belakang. Gitu. Ya, terima kasih istilahnya. Lahan kosong yang kita miliki kita bisa gunakan untuk pembelajaran di luar kelas seperti
seperti outing kelas mini bisa kita lakukan di tanah lapang tersebut, tidak perlu keluar, kita bisa. Modal lingkungan alam. Nah, di modal lingkungan alam ini kita berada di daerah pegunungan. Ya, di sekitar kita juga banyak peternakan. Jika kita nanti mengadakan outing kelas, kita bisa ke samping sekolah kita ada yaitu tentang bullying, membuat suasana menjadi aman dan nyaman tanpa bantuan dari Pak Kapolsek dan Pak Koramil. Tentunya anak-anak kita yang diingatkan oleh gurunya saja kadang tidak mempan, tapi dengan senjata Pak Polsek dan Pak Koramil dia bisa luluh dan bisa mengerti dengan keadaan yang seharusnya yang dia jalani atas bimbingan Bapak Kapolsek tersebut. Terutama kita memiliki bospay. Apa jadinya kalau kita tidak memiliki bospay? Ya mungkin kalau kita tidak tergantung dengan bospay, ya kita bergantung dengan SPP karena kita sekolah negeri, jadi kita tergantung dengan bospay. Lanjutnya koperasi sekolah, alhamdulillah kita memiliki koperasi sekolah yang berkembang pesat, tenaganya kita ambil dari tenaga kita semuanya, kita berbagi tenaga untuk mengembangkan koperasi, berbagi waktu juga tentunya ya. Bulan Ramadan kita sering mengadakan pesantren kilat sebagai model keagamaan dan budaya tentunya, karena di pesantren kilat hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak setiap bulan. Sanggar seni budaya, kita memiliki seni budaya, akan tetapi sanggarnya saya cantumkan di sini biar nantinya terwujud, walaupun hanya dalam angan-angan. Sanggarnya berada di kelas kita masing-masing. Ngoten nggih Bapak Ibu. Wah, itu terus sanggar seni budaya tempatnya yang di Bu. Tempatnya berada di kelas masing-masing. Kita jadikan sanggar seni budaya karena dalam pelajaran juga ada materi seni budaya yang harus dikembangkan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Itulah dari pemetaan aset SD kita yang kita miliki. Di sini saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berdiskusi bagaimana program selanjutnya untuk perkembangan SD kita supaya SD kita ini memiliki nilai saing yang sangat tinggi. Kita munculkan program-program baru atau kita pupuk kembali program-program yang ada supaya menjadi program unggulan. Terima kasih, itulah dari paparan yang bisa saya sampaikan terkait ketujuh aset tersebut. Selanjutnya saya akan kepada Bapak Kepala untuk melihat program lanjutan apa yang telah terencana atau program apa supaya program yang telah terjadi di SD kita yang telah berjalan ini bisa berkembang lebih lanjut. Kepada Bapak Kepala SD 3 dan SD 1 saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak komite, Bapak Kepala Desa pemerintah dari Terus, maka di sini dalam mengikuti sosialisasi dari Bunur kita punya dua kepala, semuanya dua kepala hadir. Terima kasih. Kita akan lebih sedikit sampaikan dari Bunur Fariyah kaitannya dengan sosialisasi tentang apa Bu? Aset di SD kita, SD 3 Cepokul. Setelah kita ikuti apa yang sampaikan, maka di sini saya sebagai kepala sekolah SD juga mau menanggapi beberapa hal, menanggapi dan juga menyampaikan kaitan dengan program yang sudah kita laksanakan dan yang akan atau yang mau kita laksanakan. Disampaikan sangat banyak sekali dari 7 item itu, namun hanya beberapa hal nanti kita dalam menghadapinya. Dan ini karena memang harus sinergis antara sekolah dan komite juga wali murid,
maka disampaikan Gubernur tadi sudah oke menyangkut Wali Murid ada, Bapak Komite juga hadir. Nah, sangat bagus. Tapi kalau Bapak Komite tidak hadir, ya itu kurang lengkap ya. Yang pertama yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran itu semua program sudah terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan baik. Hanya ada beberapa yang menjadi program dan belum bisa dilaksanakan secara maksimal, apalagi yang kaitannya dengan fisik. Kaitannya dengan fisik. Dalam pembelajaran untuk SD 3 sudah mengikuti program dari pemerintah. Utamanya di bidang agama walaupun satu kali dalam kelas tersebut. Namun di sini dari pihak sekolah memudahkan ya tambahan materi agama, karena sekarang itu kan kalau kita tidak memunculkan agama kan nanti kalah saing dengan NI. Nah maunya karena tidak bisa berkaitan dengan itu, SD pun tidak kalah tentang bidang agama. Untuk itu D3 sudah programkan tambahan materi agama. Yang pertama sebelum masuk kelas adanya pembacaan Asmaul Husna dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 secara bersamaan dan dipandu oleh ibu guru agama, dan masing-masing Bapak Ibu guru kelas membantu dengan menunggui di kelasnya masing-masing. Sudah bagus terlaksana dengan baik. Yang kedua, inginnya juga ada tambahan materi BTQ, baca tulis Al-Quran, dikatakan Iqra dari Pak Kepala D1 yang ahlinya. Membaca atau bacalah, yang membacalah itu kan tidak hanya fokus membaca, tapi sebenarnya kan luas. Nah, agar di SD kita ini bisa lebih maju, lebih baik, maka nanti setelah jam pelajaran akan ditambah 1 jam untuk materi khusus BTQ. Nanti akan terdiri dari guru agama BTQ, biar anak-anak lebih mampu dalam mendalami bidang agama. Karena di D3 ini kebetulan semuanya adalah agama Islam atau Muslim. Ya, untuk itu nanti yang juga ada caranya itu. Yang ketiga, pengolahan sampai disampaikan tadi adalah perpus. Karena di SD 3 ini belum punya gedung perpustakaan, maka nanti dikembangkan perpus atau pojok baca, perpus di kelas masing-masing. Sudah berjalan, sudah ada, namun nanti tetap kita tingkatkan agar perpus itu bisa lebih maksimal. Walaupun sekarang SD 1 pun sudah ada perpus, kita kolaborasi dengan SD 1. Tapi nanti di kelas-kelas pun bisa digunakan yang lebih maksimal, yang anak-anak bisa ada gairah untuk senang membaca. Itu diantara yang materi yang terlaksanakan. Unggulan yang lain selain di bidang agama, juga nanti kita memaksimalkan bidang-bidang yang lain. Tadi sudah disampaikan tari, tapi sementara sanggarnya di kelas masing-masing. Tapi ke depan kita programkan jangka panjang SD kita harus punya sanggar tari, karena banyak ibu-ibu yang bisa menguasai tari-tari. Nanti sampaikan juga kaitannya dengan kegiatan olahraga. Mungkin olahraga semua fasilitas sudah ada. Sini unggulan yang SD lain tidak memiliki adalah hoki. Dahulunya unggulan kita maksimalkan, dan juga drum band yang juga punya nanti kita maksimalkan di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Sifatnya umum. Untuk pramuka pasti, karena pramuka adalah ekstra wajib dari sekolah. Itu kaitannya yang tentang program yang nanti kita laksanakan, dan yang belum ada yang nanti akan kita laksanakan seperti itu. Adapun fisiknya dari jangka, kita kan punya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, kan itu. Nah, sementara yang jangka pendek
sudah tertata lingkungan, kelas, halaman dan sebagainya, termasuk pagar sudah punya. Terus nanti mungkin SD3 mengajukan punya gedung perpustakaan. Hanya sayangnya tenaga perpustakaan yang belum punya, maka belum bisa tertata rapi. Itu mohon di kelas masing-masing Bapak Ibu nanti bisa dilaksanakan secara rapi. Warga pelajar Ibu sebagai tenaga perpus juga. Halaman sudah, pagar sudah, hanya yang belum bisa dilaksanakan perpustakaan kita rencanakan dan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat beliau Bapak Madianoro selaku Kepala SD Negeri 3 Cibogo, yang saya hormati Komite SD Negeri 3 Cibogo, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Cibogo yang saya hormati, saya banggakan, dan tak lupa anak-anak sekalian yang saya sayangi dan wali murid yang pada pagi hari ini, siang hari ini ikut pemetaan aset SD Negeri 1 Cibogo yang telah dilakukan oleh beliau Ibu Nurfa Izin. Sebelumnya kita marilah bersama kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat nikmatnya yang tidak henti-hentinya sampai saat ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan amal ibadah dengan tertib baik dan antusias. Sholawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami sampaikan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya atas nama Kepala SD Negeri 1 Cibogo. Yang kedua kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau Bapak Ibu Nurfa Izin di dalam kegiatan guru penggerak. Di dalam kegiatan guru penggerak dalam rangka hari ini untuk pemetaan di dalam aset SD yang kita banggakan kali ini, sehingga kami mendengar, kami mengikuti, dan sekaligus kami juga mencermati. Ternyata apa yang disampaikan luar biasa, telah kita lakukan bersama dan telah kita ikuti, juga kita kerjakan. Namun demikian mesti ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Untuk fisik memang kita tidak bisa memaksakan. Yang penting kita harus mampu memberdayakan kompetensi yang ada di beberapa aset yang telah disampaikan tadi. Kalau agama jelas sudah kita lakukan, tinggal memaksimalkan. Mungkin Asmaul Husna sudah dibaca, tapi digunakan untuk menghafal anak-anak. Sehingga pemerhatian di dalam mengukir anak itu lebih banyak. Maksimal kalau berat. Tapi kalau satu kelas itu mudah digunakan untuk mendapat. Kemudian kolaborasi dengan masyarakat, agar kegiatan kita itu biar masyarakat. Mungkin kegiatan agama tidak hanya di lingkup SD, mungkin bisa keluar, ada MOU di nadir masjid. Misalkan anak kelas 6 dibawa ke masjid untuk praktek wudhu, praktek sholat di sana, sehingga gaung kita ke masyarakat bersaingnya luar biasa. Kalau hanya di dalam ini kan kita nggak tahu, kecuali kau sembahyang atau wudhu aja. Mungkin beragama bisa kolaborasi MOU kepada nanti masjid atau nanti musola, nanti bisa kita afitron. Kemudian masjid yang berkacung itu, kemudian yang anak kelas 5 pindah ke tempat itu luar biasa untuk kita mengenalkan kepada masyarakat, sehingga aset keagamaan yang kita miliki tidak hanya difungsikan di dalam ini. Jika anak-anak pun tahu, oh ini masjidku, oh ini musholaku, oh ini dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak alergi masuk masjid.
Karena ada itu anak-anak yang alergi masjid, karena mungkin rumah di pojokan, tidak pernah melihat masjid, bahkan orang tuanya mungkin tidak pernah jumatan, sehingga kalau melihat masjid itu alergi. Nah, mungkin guru agama bisa memfasilitasi ke sana dengan kegiatan agama. Oh, ayo kita praktek sholat ke sana. Praktek sholat kalau saya patah rakaat, 1 rakaat saja kan gitu, lebih enak cepat. Dan itu mungkin itu yang ditingkatkan. Kemudian banyak sekali yang lain, seni budaya luar biasa, ada seni tari, ada seni suara. Harapan kami kelas 1 sampai kelas 6 itu Bogaro, bapak ibu guru itu latihan nyanyi lagu-lagu sing isane apa ngono lho. Ciplak-ciplak semua gundul-gundul pantul mungkin di kelas 1 2 itu kan seni budaya juga. Kadang-kadang kita hanya mikirnya saya kedurin dulu. Bila kita ingin meraih bintang, tapi bumi kita tidak kita lihat. Sehingga pijakan kita dari gundul-gundul pantul bisa melejit ke sana. Ya, kemudian yang kita tingkatkan lagi adalah pembelajaran di luar kelas. Karena tadi agama sudah ke masjid, tapi kalau mungkin kelas 1 mungkin tadi disampaikan reng tangga, ya, itu kan bisa kita kambing rumahnya banyak. Merah. Kita juga hijau, tapi merah kan ada. Bisa tidak pernah dilihat sehingga ada biru, ada merah, ada kuning, ada itu kan IPA atau IPS. Masuk di sana semuanya satu tandang. Ya, nah ini pembelajaran di luar kelas sehingga tidak bosan. Kadang-kadang dengan terbelenggu di dalam buku pakai. Padahal itu hanya pedoman. Matematika rasa dintek mama kono dintek orang kandang gak habis. Oke, dintek orang sama pun sama IPA. Lihat apa? Tumbuhan apa itu ini ke sungai sama masjid sambil ke sungai, lihat apa di sana, ada ikan, ada batu, airnya gimana, bersih atau kotor, tercemar atau tidak. Kelas gede sinkrono, kelas cilik ya jauh tercemar dan bingung kemana. Ya, kemudian di sana ada tidak boleh buang sampah, tidak boleh buang pampers di sungai dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan kesan pendidikan kesan. Karena ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Kami yakin pemetaan aset ini luar biasa. Mari kita bersama-sama menggali potensi yang ada. Kadang-kadang guru muda sekolah Mbak Yu, sing pinter nari, pinter nyanyi, padahal semuanya pinter. Karena yang diambil itu contoh itu artis Yohane Murah Kunto. Niken Salindri dibanding awak dewe jauh. Nah kita ngambil lagu-lagu yang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 dan 3 Semoga dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan juga Bapak Ibu Wali Murid yang sudah hadir pada acara hari ini dan juga siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk beberapa hal yang ingin saya sampaikan mungkin sudah banyak disampaikan, sudah dibagi oleh Bapak Kepala Sekolah dari SD 1 dan juga SD 3 mengenai tentang pembangunan musola dan sebagainya. Tetapi memang saya lebih menyoroti ke pembangunan musola karena kita setiap harinya sudah melaksanakan tentang pembacaan eswalusnya, terus ada sholat duha, terus ada sebelum pulang kita menunaikan sholat duhur. Nah, alangkah baiknya kita memang melaksanakan kegiatan tersebut dengan adanya tempat khusus, tempat ibadah khusus, lebih efisien dan juga lebih baik dalam pelaksanaannya. Entah bagaimana sistem pelaksanaan nanti, pembagian kelas ataupun waktunya nanti kita bisa bicarakan ke depannya. Untuk tambahan yang selanjutnya tentang kebersihan, karena kan lingkungan sekolah kita memang sudah asli banyak pembangunan di halaman sekolah, tetapi lebih condong ke dalam kelas masing-masing karena kalian memang kurang bersih untuk peningkatan kebersihannya. Lalu untuk usulan tentang cross-check alat-alat yang digunakan di dalam kelas seperti ya kerusakan atau perbaikan proyektor atau pembersihan kipas angin dan sebagainya,
bisa dilakukan selama 1 minggu sekali, atau dilakukan namanya pelaporan dari masing-masing wali kelas itu 1 minggu sekali. Untuk rencana bersih-bersih juga bisa dilakukan di hari Sabtu untuk pelaporan alat-alat kerusakan ataupun ada alat yang perlu dibersihkan secara khusus yang bisa dilakukan di hari Sabtu. Mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan usulan ataupun peningkatan dari program yang telah berjalan, kami silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, berdasarkan dari paparan yang disampaikan oleh Bu Polisi tadi, dari permintaan sumber daya dan aset yang dimiliki oleh sekolah, dari semua program yang sudah disampaikan sangatlah bagus. Dan hari ini saya tidak menyampaikan usul, tetapi hanya memberikan tanggapan bahwa kegiatan yang selama ini atau program yang sudah dilaksanakan selama ini sekolah diharapkan dapat terlaksana secara kontinu. Karena apa? Kontinuitas ini sangatlah penting karena keberlangsungan dari semua program atau kegiatan yang sudah ada di sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi dimohon dari seluruh pendidik dan tenaga pendidikan sebagai aset modal manusia di sini ya, adanya kolaborasi untuk keberlangsungan pelaksanaan program. Jadi apa yang kita harapkan sebagai visi dan misi di sekolah kita akan dapat tercapai dengan baik dengan hasil yang sesuai dengan visi yang sudah diterapkan dan diharapkan seperti itu. Jadi apapun yang menjadi program selama ini untuk dilaksanakan merupakan program yang terbaik di sekolah, dan untuk pengembangan nanti kita bersama-sama kembali juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat kalian tentang program yang akan kalian laksanakan di sekolah ini? Bagaimana perasaannya dalam melaksanakan program tersebut? Ataukah nanti ada usulan yang perlu disampaikan kepada Bu Guru terkait program yang telah kalian jalankan? Ayo silakan, siapa yang bisa? Saya senang mengikuti program di sekolah ini karena banyak seni, tarian, macam-macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan 3 Cipogo, beserta Bapak Ibu Guru dan Bapak Komite yang hadir pada siang hari ini. Tidak banyak, sebagai wali murid saya sangat menyetujui program-program yang ada di SD 1 3 Cipogo ini, dan menindaklanjuti ketika anak sudah di rumah. Yang dulunya itu saya menitipkan anak saya di sini itu belum bisa untuk doa setelah wudhu misalnya. Sekarang itu di rumah sudah bisa praktek Pak Bu, berkat kegiatan di sekolah setiap hari yang dilakukan. Katanya itu sebelum saya masuk ke kelas itu saya berdoa dulu Bu di sekolah. Katanya ada beberapa doa-doa harian yang diajarkan setiap pagi. Karena setiap pagi dibacakan, jadinya di rumah sudah bisa. Oh, kalau sudah wudhu kok sekarang sudah mengangkat tangannya dan umi-umi tak kira dia kupo, ternyata dia memang sudah bisa berdoa. Keluar masuk WC juga sekarang sudah berdoa, yang dulunya cuma lari-lari masuk dan keluar. Sekarang sudah ada perkembangan yang lebih baik. Dan lagi katanya tadi ada usulan untuk membangun musola. Saya sebagai wali murid itu sangat
sangat-sangat setuju karena nanti anak-anak diajarkan untuk sholat dan baca-bacaan sehingga menjadikan bekal untuk anak-anak sampai akhirat. Ngoten nggih, Pak. Saya kira begitu saja Bu usulan dari wali murid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program dari SDN 1 semoga karena memiliki tampilan tarian dan seni budaya. Saya senang mendengar di sekolah ini karena karya saya yang saya buat bisa disalurkan ke program yang ada di sekolah ini. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintangan jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah